Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bertemu kita di pelajaran matematika, dan pada kesempatan ini kita akan membahas masih tentang pecahan. Dan jika sebelumnya kita membandingkan pecahan dengan menulis kata kurang dari atau lebih dari, maka sekarang kita akan menggunakan tanda pembanding. Dan sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar dan memahami. Nah, baik. Untuk selanjutnya, Ustazah akan mencoba menjelaskan membandingkan dua pecahan menggunakan tanda pembanding. Apa sih itu tanda pembandingnya? Tanda pembanding dari kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini Ustazah sudah punya gambarnya ya. Tanda pembanding kurang dari berbentuk seperti tanda sudut ya, yang sudutnya menghadap ke kiri, ke sebelah kiri, ke depan ya. Kurang dari. Sedangkan tanda pembanding lebih dari sudutnya menghadap ke sebelah kanan ya, ke belakangnya ya, ke belakang sebelah kanan jadinya ya. Dan di sini Ustazah yakin kalian sudah tidak asing dengan tanda kurang dari dan lebih dari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penggunaannya dalam beberapa soal yang akan Ustazah bahas berikut ini. Baik, solihah. Di sini Ustazah sudah punya dua buah gambar ya. Dua buah gambar dengan bentuk yang pertama adalah lingkaran dan yang kedua adalah persegi. Kita selesaikan dulu gambar yang lingkaran terlebih dahulu ya. Nah, di sini di lingkaran pertama kalian bisa perhatikan ya. Ustazah sudah membaginya menjadi 4 buah bagian. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, di antara 4 bagian ini yang diarsir ada 2 buah bagiannya, 2 bagian. Kita lihat ya, yang diarsir garis merah yaitu 1, 2. Maka nilai pecahan yang diarsir ini adalah berapa? Insya Allah kalian sudah paham ya. Ini nilainya adalah yang diarsir 2/4 ya. Dari mana 4-nya? Karena lingkarannya dibagi menjadi 4 bagian. 2-nya adalah bagian yang diarsir. Nah, selanjutnya kita lihat lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua di sampingnya. Nah, di sini sudah ada sebuah lingkaran dengan beberapa bagian. Sekarang kita hitung bagiannya. Yuk, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, sekarang kita hitung lagi. Berapakah jumlah bagian yang diarsir? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti nilai pecahan bagian yang diarsir adalah 3/8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 2/4 titik-titik 3/8. Lebih besar atau lebih kecil ya? Ya, lebih besar atau lebih kecil ya? Coba kalian perhatikan gambarnya. Baik ya, insya Allah paham ya. Kalau dilihat gambarnya berarti 2/4 lebih besar daripada 3/8 ya. Karena 2/4-nya hampir setengah, sedangkan 3/8-nya 3 setengah kurang 1 bagian kecil ya. Nah, berarti tandanya bagaimana? Tandanya tanda lebih besar ya, 2/4 lebih besar dari 3/8. Ini tandanya ya, sudutnya yang menghadap ke arah
kanan ya, nih tandanya. Nah, kita lihat untuk soal selanjutnya, kotak selanjutnya. Kita lihat ya. Di sini ada kotak dengan beberapa bagian. Kita hitung ya berapa bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian di kotak pertama. Yang diarsir berapa? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai pecahannya yang diarsir adalah 4/8. Nah, sekarang kita lihat kotak yang kedua. Ada berapa bagian ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir ada berapa? 2. 1, 2 ya. Jadi 2/6. Nah, kalau ini kita lihat gambarnya lagi. 4/8 titik-titik 2/6. Lebih besar atau lebih kecil ya kalau melihat gambarnya? Coba perhatikan. Wah, benar. Ternyata 4/8 lebih besar dari 2/6. Maka lambangnya atau tandanya bagaimana? Sama seperti tadi yang pertama di atas ya. Yaitu 4/8 lebih besar dari 2/6. Sampai di sini insya Allah kalian sudah paham ya. Mudah asal kalian mau memperhatikan gambarnya dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan coba dengan angka langsung tanpa gambar. Baik soli-soliha, di sini Ustazah sudah punya 3 buah soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada 3/5 titik-titik 2/5. Ya, itu yang pertama. Yang kedua 5/7 titik-titik 3/7. Dan yang ketiga 7/9 titik-titik 5/9. Di sini soalnya semua penyebutnya ya, ini yang Ustazah tunjuk. Penyebutnya semua sudah sama. Jadi kita tinggal melihat angka di pembilangnya. Jika di pembilangnya angka pertamanya seperti yang ini ya, 3/5, ini lebih besar angka yang di depan ini daripada yang 2 ya, yang 2 ini, maka ini jawabnya adalah lebih besar ya. Ini jawabnya lebih besar ya. 3/5 titik-titik 2/5. Maka jawabnya 3/5 lebih besar. Masih ingat tanda lebih besarnya? Atau lebih darinya? Lebih dari ya. 3/5 lebih dari 2/5. Insya Allah mudah ya. Nah, yang kedua sekarang kita lihat. Lihat lagi ya. 5/7 titik-titik 3/7. Nah, di sini ternyata angka yang di depan ini di pembilangnya juga lebih besar ya, lebih dari angka 3. Maka jawabannya 5/7 lebih dari 3/7. Sampai di sini insya Allah sudah paham ya. Kita lihat soal yang nomor 3 lagi. Di sini ada 7/9 titik-titik 5/9. Dan ternyata angka di depannya untuk pembilangnya lebih dari angka 5-nya ya yang di belakang. Jadi ini 7/9 lebih dari 5/9. Ustazah, bagaimana kalau yang kurang dari? Yuk kita coba ya contoh kurang dari.
Di sini Ustazah akan tulis 2/4 titik-titik 3/4. Nah, kalau soalnya seperti ini bagaimana Ustazah? Kita lihat angka di depannya lebih kecil atau lebih besar dari yang belakang pembilangnya. Ya, kita sudah tidak melihat penyebutnya lagi, tidak usah dihitung karena sudah sama, 4 sama 4 ya. Ternyata yang di depan lebih kecil. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/4. Satu lagi kita coba yuk. Sekarang Ustazah punya angka berapa ya? Yuk kita coba 3/6 titik-titik. Berapa ya di sini? 5/6. Nah, kita lihat ya. 3/6 titik-titik 5/6. Lihat pembilangnya. Pembilang yang di depan ini angkanya lebih kecil atau lebih besar daripada yang di belakang ini. Ya betul, ternyata 3/6 angka di depannya lebih kecil daripada 5/6. Jadi tandanya seperti apa ya? Ingat yang sudutnya menghadap ke depan. 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, begitu soli-solihah untuk yang penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda Ustazah? Yuk kita coba membahasnya lagi. Soli-solihah, di sini sekarang Ustazah sudah punya 2 buah pecahan dengan penyebut yang berbeda ya. Yang satu adalah 3/4, yang kedua adalah 2/5. 3/4 titik-titik 2/5. Kurang dari atau lebih dari ya? Waduh, bagaimana Ustazah untuk menentukannya? Nah, untuk mempermudahnya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Cara menyamakan penyebutnya adalah mengkalikan dengan bilangan yang sama masing-masing sehingga menghasilkan penyebut yang sama. Di sini bisa 4 dikali 5 ya. Berarti yang angka 3/4 dikali 5 atas bawah ya pembilang dan penyebutnya. Yang 2/5 dikali 4. Yuk kita langsung kerjakan ya. 3/4 ya dikali 5. Nih. Sama dengan berapa? 3 kali 5 masih ingat kan? 3 dikali 1 3. 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, maka 3 kali 5 hasilnya adalah 15. 15 per berapa Ustazah? 4 kali 5 berapa ya? Ayo diingat-ingat. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Jadi hasilnya 15/20. Nah, selanjutnya kita samakan lagi yang 2/5 supaya penyebutnya jadi 20. Yuk, 2/5 dikali, kita kali 4 ya. Nih kali 4 ya. Supaya penyebutnya sama 20. Jadi 2-nya dikali 4, 5-nya pun dikali 4. 2 dikali 4 berapa ya? Ayo perkalian 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 adalah
8. Nah, 5 kali 4 berapa? Ingat pertukaran 4 kali 5 20, maka dengan pertukaran 5 kali 4 sama dengan 20 juga ya. Nah, dapat hasilnya. Jadi, ya, sini Ustazah kasih tanda panah. 3/4 ini sama dengan 15/20 titik 8/20. Nah, maka kita lihat nih, karena sudah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya. Yang di depan ternyata lebih besar daripada yang di belakang ya. 15 lebih besar daripada 8. Maka tandanya seperti apa ya tanda pembandingnya? Ya, tanda pembandingnya berarti sudutnya menghadap ke arah pecahan 8/20. Sama di sini berarti 3/4 titik 2/5. 3/4 lebih besar dari 2/5. Ini nilainya sama ya. 3/4 dengan 15/20, 2/5 dengan 8/20 ya. Nah, untuk contoh selanjutnya yuk. Kita coba contoh selanjutnya. Bagaimana contoh selanjutnya ya? Contoh selanjutnya adalah Ustazah punya soal ini deh, 4/5. 4/5 ya. Titik berapa ya? Titik 3/7. Nah, ini juga beda ini penyebutnya. Maka kita samakan dulu ya. Nah, di sini Ustazah akan jelaskannya di sebelah sini nih. Ustazah kasih panah deh. Nah, lebih mudah biar. 4/5 kita samakan penyebutnya dengan 3/7. Dikali berapa ya? Dikali ya 5 dikali 7 saja supaya lebih mudah ya. Jadi 4/5 ya. Ini karena 5-nya dikali 7, maka 4-nya dikali 7 juga. Ya. Dikali 7 sama dengan berapa ya? 4 kali 7. Ayo berapa? Siapa yang masih ingat? 4 kali 7 yaitu 28 per 5 kali 7 berapa ya? Nah, betul, 5 kali 7 adalah 35. Nah, baik, selanjutnya 3/7. 3/7 dikali berapa supaya penyebutnya juga 35. 3/7 dikali 5 masing-masing nih. 3 dikali 5, 7 dikali 5. Maka 3 dikali 5 hasilnya 15. Dan 7 dikali 5 hasilnya 35. Sama ya sudah penyebutnya. Yuk kita sekarang tulis tandanya. Ini sama dengan berarti 28 per 35 titik 15 per 35. Kita lihat tandanya apa ya? Tandanya di sini apa ya? Lebih besar atau lebih kecil? Karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Ternyata yang di depan lebih besar juga. Berarti tandanya adalah seperti ini ya. Nih, sudutnya menghadap ke 15/35. Sama, berarti ini nilainya 4/5 lebih besar dari 3/7. Baik, sampai di sini insya Allah Ustazah harap kalian memahami ya, solih-solihah. Nah, demikian dulu penjelasan dari Ustazah tentang membandingkan pecahan dengan tanda pembanding. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya,
Ingat, matematika itu sangat mengasyikan asal kalian mau berlatih, berlatih, dan berlatih. Ustazah ucapkan terima kasih soli-solihah. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.